selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil sikap untuk bersaat teduh. Mari adik-adik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Berkati juga adik-adik kami Tuhan yang pada saat ini sedang beribadah di rumah. Berkati adik-adik kami agar selalu bersuka cita dan selalu bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada adik-adik kami beserta keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita hari ini ada pada Mazmur 37 ayat 27 hingga 28. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berkati kami anak-anak-Mu yang saat ini sudah sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mendengar dengan baik, duduk yang manis, mendengar firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu ada di Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-8. Teman kita akan membacakan untuk kita semua. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan
Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, hingga orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau menceritakan tentang kejahatan manusia. Jadi, pada zaman dahulu, manusia hidupnya tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan. Manusia suka berkelahi, mereka egois, mereka suka sekali berbuat dosa. Dan apa yang dibuat oleh manusia itu membuat Tuhan bersedih, membuat hati Tuhan bersedih. Dan Tuhan juga marah sama manusia. Kenapa? Karena manusia selalu berbuat dosa, hingga Tuhan mau menghukum manusia. Tuhan menghukum manusia loh adik-adik. Kalau manusia suka melakukan dosa, Tuhan juga pasti akan menghukum. Tapi Tuhan juga sayang loh sama manusia. Tuhan mau loh memaafkan manusia. Tuhan gak mau hukum, tapi Tuhan tidak memaafkan. Enggak, Tuhan Yesus kita itu pemaaf. Jadi Dia mau memaafkan manusia, asalkan manusia itu berjanji untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Jadi Tuhan mau memaafkan kalau manusia mau mengakui dosanya dan berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Tuhan Yesus akan memaafkan. Adik-adik, kita lihat dulu video yang berikut ini ya. Duduk yang manis dan dengarkan videonya. Hei Topan, pulang sekolah mau kemana lagi kamu? Main, Bu. Habisin aku ya. Iya, tenang aja. Kencengin, Bul. Mainnya gantian dong. Aduh, sakit. Bercandanya kasar. Lalu Topan, Yum nangis juga. Wah, sakit. Wah, banyak mangga, Ben. Kita rujakan yuk. Ayo, tapi siapa yang manjat? Hah? Biar aku aja yang manjat. Situasi aman nih. Hati-hati, Pan. Cepetan, Pan. Nanti Pak Ahmad keluar. Udah Pan, buruan, ambil, jangan pilih-pilih. Tangkap ya. Udah, Pan, cukup. Lumayan dapat mangga gratis.
Udah yuk, kita pulang. Hei, siapa itu yang nyolong mangga? Hah? Bagus ya. Cepat-cepat lari. Hei, jangan lari. Dasar anak nakal. Aduh, gawat. Kena yang punya lagi. Awas kamu ya. Hah? Ayo turun. Hei, Pak Ahmad. Lihat, ini apa, Pak? Saya juga bawa. Kurang ajar kalian. Awas kamu ya. Hah? Loh, kemana dia? Kok hilang? Pak Ahmad, aku ada di sini. Dasar anak-anak kurang ajar. Apakah PR-nya sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Topan, mana PR-mu? Belum saya kerjakan, Bu. Topan, maju sini. Iya, Bu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, sesuai perjanjian, kamu harus menerima hukuman. Kasihan ya, Topan. Iya, kasihan ya. Nyapu nih, Capek ya? Ini, minum dulu. Terima kasih, Bu. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, Topan? Saya main, Bu. Bermain itu baik. Anak-anak memang harus bermain, tapi harus ingat waktu belajar, ya? Iya, Bu. Nah, sudah nonton ceritanya kan? Cerita tentang Topan. Nah, adik-adik semua, lihat kan apa yang dilakukan Topan itu baik atau tidak? Ayo. Enggak ya. Yang dilakukan Topan enggak baik. Topan suka mengganggu temannya, dia dorong temannya sampai temannya jatuh, dia mencuri, dia nggak dengar-dengaran sama mama papa, terus dia ngapain lagi? Tidak mengerjakan tugas. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang membuat orang lain menjadi bisa marah. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus juga pasti bersedih kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita berarti melukai hati Tuhan. Nah, adik-adik, kayak cerita Topan tadi, dia dihukum. Kenapa dia dihukum? Karena dia tidak mengerjakan tugasnya. Sama loh, tadi kan kakak bilang Tuhan mau menghukumkan manusia yang tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Sama kayak cerita Topan tadi kan, Topan dihukum oleh bu gurunya karena tidak membuat tugasnya. Nah, tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang pemaaf. Jadi dia mau memaafkan kita semua. Sama seperti ibu gurunya Topan tadi, ibu gurunya mau memaafkan Topan. Asalkan apa? Kita berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Kita mengakui kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Maka Tuhan Yesus pasti memaafkan kita. Kayak Topan tadi kan, dia tidak mengerjakan tugasnya, dia dimarah, dihukum oleh ibu gurunya, disuruh sapu halaman sekolah sendirian. Teman-temannya enggak kan? Kenapa? Karena teman-temannya kerjain tugas, tapi Topan enggak. Dia harus sapu halaman sekolah. Tapi
ibu gurunya memaafkan dia. Asalkan Topan mau membuat tugasnya lagi. Nah, kita diingatkan lagi minggu ini untuk selalu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita dituntut untuk menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran dengan mama, papa, kakak, ibu guru, miss, bapak guru di sekolah, supaya kita disayang Tuhan Yesus dan hidup kita menjadi benar di mata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mau kan melakukan hal yang baik? Mau kan berbuat yang baik? Gak mau berbuat jahat lagi kan? Supaya kita disayang sama Tuhan Yesus. Kakak mau jadi anak yang disayang sama Tuhan Yesus. Pasti adik-adik di rumah semua mau kan jadi anak yang disayang sama Tuhan Yesus? Ya, harus selalu berbuat baik ya. Nggak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Topan tadi. Oke, sekian dulu cerita kakak hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi kita nyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku kumpul jadi satu, kulipat dan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berkati kami anak-anak-Mu ini, supaya menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, dan apa yang kami lakukan, baik di mata-Mu Tuhan. Bapa, berkati kami dalam pelajaran kami masih melakukan pelajaran dengan daring Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan tetap memberikan kami roh kepintaran untuk kami dapat belajar dengan baik di rumah masing-masing. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus mau melawat mereka. Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum dan melalui kasih sayang papa dan mama mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk papa dan mama kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan untuk senantiasa dapat menjaga dan merawat kami hari lepas hari. Kami mau berdoa untuk oma opa kami dalam masa tua mereka. Tuhan Yesus mau berikan mereka kekuatan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia, Tuhan Yesus mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan semua yang ada di dalam pemerintahan. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka roh kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya gereja GPIB Immanuel Medan. Bapak mau berkati Bapak Pendeta, Bapak mau berkati majelis, ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada di dalamnya. Bapak berkati program-program kerja yang ada di dalamnya, supaya apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan kami ini bagi gereja dan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Biar kiranya firman yang kami dengar maupun pujian-pujian yang kami panjatkan, kiranya itu dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati adik-adik klien kami Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada pengumuman penting loh teman-teman. Pelkat PAGPIB Immanuel Medan akan mengadakan program gerakan 100 celengan. Melihat kondisi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk saling menolong teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gerakan 100 celengan ini akan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman dapat menghubungi kontak person berikut ini.